Yes, masih kembali lagi bersama Pandu di episode keberapa ini Pandu nggak tahu juga, nanti tergantung editornya ya. Tapi relax saja karena kita di episode kali ini kedatangan tamu yang luar biasa. Seperti biasa, ini Pandu akan menghadirkan gitu ya di pojok UMKM IMTV Semarang narasumber-narasumber yang bergerak di bidang UMKM yang pastinya seru-seru dan keren banget ceritanya. Nanti kita akan wawancara, kita akan cari tahu kira-kira narasumber kita ini profesinya sebagai apa dan jualannya apa aja. Oke, langsung aja kita sudah hadirkan di sini. Wow, yes, kelihatan ya, mbak-mbak cantik ya. Oke, boleh saya hai dulu? Iya, baiklah. Boleh keluar suaranya nggak, Pak? Nggak apa-apa sih, Mbak. Jangan malu-malu aja. Halo, gitu. Hai semua. Oh, ya, sedap. Boleh kenalan dulu, siapa namanya? Nama saya Intan Al-Mukni. Intan? Intan Al-Mukni. Al-Mukni, oke. Dipanggil? Intan. Intan, oke. Jadi Intan ini adalah kelihatan ya, jadi dari wajahnya ini masih muda. Gitu kan, dan di sini ada apa ya, bisa dibilang produknya yang sedang digeluti oleh seorang Intan. Nah, tapi Pandu pengen tahu dulu, Intan ini sebenarnya saat ini lagi ngapain aja? Kalau untuk saat ini saya karena kuliah kan lagi libur ya, Mas. Intan lagi branding produk Intan gitu. Lagi branding produk Intan di sela liburan. Betul. Oke, berarti sekarang ini kegiatannya apa? Kuliah? Kuliah. Kuliah aja atau kuliah sambil kerja atau gimana? Kuliah ditambah freelance mengajar. Lalu ini produksi, pemasaran, saya yang pegang kendali semua. Paling multitasking ya. Oke, jadi kita ini kuliah ambil jurusan Pendidikan Matematika. Pendidikan Matematika, tapi ada inovasi-inovasi produk yang jauh dari matematika ya. Oke, baiklah. Semester berapa kalau boleh tahu? Berarti semester 4. Semester 4, oh tergolong baru ya? Masih baru. Baru, oke baiklah. Selama kuliah aman? Alhamdulillah aman. Seru kuliah? Atau aku menyesal ikut kuliah? Tidak sih, kan saya full online ya. Oke. Iya, pas karena pandemi jadi full online. Cuma nanti pas ujian baru berangkat ke kampus. Iya betul. Seru sih, dan gimana ya? Gimana, kenal teman-teman baru atau gimana? Dapat ilmu sih, ilmu baru. Terus ya karena saya suka matematika dari SD mungkin. Hitungannya tajam ya? Ini kayak adiknya Jerome. Enggak aja sih, kayak kalau rumus masalah dalam matematika tuh kayak harus diselesaikan, pasti ada penyelesaiannya gitu. Baiklah, kayak masa depan tuh ada penyelesaiannya. Jelas ini kayak Intan juga lagi menata masa depannya dengan merilis produk-produk yang keren sekali nih. Dari kemasannya aja udah eye catching banget, warnanya kuning, coklat, ini ada kuning ke oran-oranan. Wah, ini kita akan tanya-tanya. Nah, Intan, ini kan di depan ini ada produk-produk dari seorang Intan. Sebenarnya ini apa? Yang di sebelah sana itu colate. Ya, branding itu colate. Colate. Iya. Ini coklat. Coklat tempe. Oh, colate itu dari singkatan coklat tempe. Oke, gitu. Baiklah. Aku kira yang benar-benar bahasa Inggris kan coklat. Iya. Nah, coklat. Terus sekarang jadi colate gitu ya. Iya. Oke, baiklah. Ini gimana ceritanya, Tan? Memadupadankan tempe yang notabene itu lauk dengan coklat yang itu bisa. Pertamanya gini, awal mulanya tuh saya suka coklat, tapi saya saya juga suka tempe. Jadi gimana ya? Agak sulit ya. Jauh banget ya gitu. Terus di posisi di sekolah itu saya ditantang sama guru prakarya saya waktu kelas 1 SMA. Gimana kita ada tugas nih, gimana ya kita buat olahan dari tempe. Buat olahan dari tempe. Oke. Ya. Waktu itu kepikiran coklat tempe sama brownies tempe. Tapi pas brownies itu rasa tempenya itu masih kerasa, Mas. Jadi kayak bolunya itu ada, kayak kepisah loh. Jadi mereka nggak nyatu. Gitu ya? Iya, betul. Lah ketika saya inovasikan bersama coklat, itu kok rasanya unik ya. Jadi ketika dimakan itu
manis, gurih, ada asin kayak gitu. Wow. Jadi di dalam mulut itu semua rasa jadi satu. Bahkan si tempenya itu ada cuma di terakhir. Jadi ketika udah habis, oh ini ada tempenya. Kayak gitu, rata-rata kayak gitu. Oke, berarti memang Intan ini adalah orang yang bisa dibilang tergolong ekstrim ya, memadu padankan makanan. Dari dessert sampai ke lauk makanan yang umumnya kita makan pakai nasi kayak tempe kan, tempe goreng, pakai sambel atau apa jadi tempe orek dan lain sebagainya. Tapi dipadu-padankan dengan sebuah dessert yaitu coklat. Oke. Kita coba ya. Ini boleh dibuka? Boleh. Oke, gimana nih bukanya? Oke, gini ya? Iya. Oke, kita coba dulu nih. Buat kamu yang penasaran, Pandu kasih testimoninya aja ya. Nggak usah repot-repot nih. Tapi bisa juga buat beli coklat tempe ini. Nah, kalau boleh tahu nih, Intan, dulu berapa kali uji coba produk ini sampai sekarang akhirnya jadi? Aduh, kalau dibilang berapa kali tadi dari SMA. Dari dulu tuh bentuknya tuh kayak sate, Mas. Jadi kayak permen loli gitu loh. Okay. Cuma karena dulu kita masih siswa ya, jadi kayak budgetnya sedikit loh. Jadi jangan sampai 50.000. Akhirnya pakai tusuk sate yang di pasar gitu. Terus nyoba lagi, kok kurang enak ya, kok kurang pas ya. Kita coba beli cetakan kayak gitu. Udah di SMA itu, tapi bukan hanya coklat tempe, ada lagi nugget tempe. Jadi emang olahan tempe sih sebenarnya. Saya coba jualan sama guru-guru, sama teman-teman kayak gitu. Dan itu lumayan sampai saya kelas 3 SMA. Setelah SMA, saya berpikiran untuk kuliah fokus aja gitu. Akhirnya di beberapa univ ditolak. Akhirnya saya udahlah pengennya sekalian wirausaha kayak gitu. Akhirnya saya diterima di sebuah bimbel di mana lulusan SMA nggak apa-apa untuk ngajarin SD. Ya ini, saya nyiptain produk ini gara-gara ada program Bupati, Mas. Oke. Di Tegal itu ada program wirausaha pemuda. Oh, khusus ya, memang disediakan oleh pemerintah untuk wadah pemuda. Iya, jadi setelah ada 2 tahun mungkin ya, 2 tahun saya nggak fokus ini lagi, nggak memikirkan tentang produk atau gimana, fokusnya udah kuliah, ternyata ditolak semua, akhirnya ngajar-ngajar aja, privat atau les-les aja. Ada program itu, Mas, yang saya ketahui dari teman saya. Program itu tuh emang untuk yang umurnya maksimal tuh 28 tahun. Saat itu saya masih 19 kurang deh. Di situ tuh disuruh kreatif dan inovatif. Lah, saya berpikir produk saya kayaknya kreatif deh, inovatif. Boleh lah ya. Iya betul. Gitu ya. Apalagi ramah lingkungan kan. Biasanya kan kalau ini BTW enak sih. Serius, boleh. Rasanya ini potong dulu ya. Boleh. Ini deskripsinya. Kalau teman-teman yang nonton ini tahu coklat-coklat yang ada di minimarket yang pakai kacang mede itu kan biasanya besar. Nah ini kayak ada crunchy-crunchy-nya yang apa ya, bisa dibilang kayak tempenya itu kering terus tapi kasih tekstur yang beda gitu. Biasanya kalau kita beli coklat di supermarket gitu kan kacang banget, tapi ini beda, kayak ada keras-kerasnya, kayak apa ya, renyah gitu. Asli sih, harus coba. Ini lagian, ini udah kedua nih, nggak tahu nih sambil jalan habis ya. Oke, lanjut. Iya, dari program itu saya ditantang juga tadi ya. Kita hidup harus ada tantangan biar kita maju. Ya. Si paling suka tantangan. Betul. Dari situ ayo Mbak Intan gitu. Saya tidak memikirkan tentang hadiah. Saya cuma ingin pas itu saya masih mau baru daftar mau kuliah tapi belum berjalan. Saya mencoba coba deh gitu, barangkali emang lolos kan lumayan, bisa ketemu bupati gitu pikirannya saya. Kan kayak gitu. Iya, sesederhana itu sebenarnya. Barangkali disukain bupati, barangkali gitu. Terus tadi ya saya juga berpikir teman-teman saya yang kuliah itu pada mau ngapain sih setelah kuliah? Kebanyakan kayak gitu. Saya tanya kan, kamu habis kuliah mau ngapain? Saya niatnya gini, habis lulus SMA kalau nggak kuliah kerja. Yang berarti kalau kerja kan udah ya dapat uang, udahlah dapat penghasilan gitu. Yang kuliah itu Mas, dia mau kuliah habis itu nyari kerja. Setelah nyari kerja, dia mau ngumpulin uang. Untuk apa? Untuk wirausaha. Oke. Sedangkan saya berpikir, lah saya udah ada produk, kenapa tidak saya lanjutkan? Sedangkan saya nggak harus tuh kuliah dulu. Betul. Maksudnya sebelum saya kuliah itu ya, nggak perlu kuliah dulu, tidak perlu kerja di orang dulu, gitu. Tinggal fokus ke ini aja ya? Iya, karena menurut saya, mereka memikirnya saya butuh modal untuk, berarti kerja dulu, nanti nunggu udah dapat modal, baru dia usaha. Kalau saya nggak,
tancap gas dulu. Nekat boy. Bondo nekat. Betul. Dari berarti yang 2021 tuh ya, itu kemasannya Mas tahu kemasan salad. Salad. Yang oh iya. crack gitu. Yang kayak Mika itu ya? Iya, Okay. itu masih kayak gitu Mas. Saya udah berani tawarin ke beberapa tokoh-tokoh terkenal di Tegal. Okay. Iya. Pak cobain, rasanya udah, kemasannya belum. Lagi-lagi di komentarnya itu kemasan. Baiklah. Betul. Sampai setengah tahun berjalan, alhamdulillah sudah ketemu yang model ini bar atau batang sama yang model kecil-kecil. Kalau yang bar itu biasanya disukain anak-anak ya, karena harganya kan di bawah 10.000. Betul. Kalau yang ini disukain ibu-ibu. Kenapa? Jadi kalau anaknya minta kasih satu. Lebih hemat ya? Lebih hemat, betul. Oke, baiklah daripada kasih utuh gitu ya. Iya, langsung habis. Lumayan juga kan, satu aja udah di bawah 10.000. Kalau itu kan harga dengan harga segitu dia bisa satu. Betul. Dia mipil lah, katanya Betul, orang Tegal tuh mipil mangannya. Oke, baiklah. Ternyata prosesnya cukup lama ya buat menemukan racikan yang pas. Jujur Li, yang benar tadi kata Intan, di akhirnya tuh kayak ada asin gurih-gurihnya gimana gitu. Jadi kayak pengen coba lagi, cuman kalau lagi on cam gitu kan. Nanti bisa di belakang Mas kita. Nah, oke, berarti itu tadi awal mulanya dari pengenalan sesimpel itu pengen ketemu bupati, terus akhirnya ngajuin ini. Betul. Nah, terus akhirnya mulai fokus kapan? Di awal tahun ini sih. Awal tahun ini. Karena alhamdulillah di program bupati itu emang ternyata ada pendanaan Mas. Jadi dari sekian ratus, kemarin katanya sih 500 wirausaha pemuda, tapi khusus kabupaten ya. Berdomisili atau KTP Kabupaten Tegal. Itu diloloskan 28 orang. Oh, cukup banyak. Iya. Sebenarnya di sela-sela tadi saya lagi daftar kuliah, fokus ini saya juga daftar kerja. Wah. Karena tadi ya, bener temen aku, kita mau usaha modalnya dari mana? Saya nggak mau ya kayak pinjem di bank atau pinjem. Kalau ke orang tua juga saya nggak enak ya. Saya baru kemarin masuk daftarin kuliah, ibaratnya. Terus tiba-tiba minta uang lagi. Iya kayak saya mau ke itu tuh, Mbak Intan ini diperbaiki. Uang dari mana? Saya daftar kerja Mas di kedai. Kedainya itu 24 jam. Iya, makanya saya kadang kalau jadi pas ada acara ini, saya itu lagi shift malam. Oke. Jam 7 udah suruh sampai kedinasan, saya pulang jam 5:30. Pulang dulu ganti baju, nggak mandi langsung. Ini kalau nggak mau jujur-jujuran ya, nggak mau jujur-jujuran ya, aku minta yang penting sholat subuh sama ganti baju. Betul. Di sana pas lagi acara kayak gini, demi Allah Mas, aku di belakang tidur. Aku cuma ke samping, aku bilang, nanti kalau ada info apa-apa bangunin aku. Kan paling cuma cerita-cerita kan. Belum kayak penilaian kayak dikasih materi gitu. Aku tidur Mas, demi Allah. Sampai pas di pengumuman lolos 28 besar, temen aku tuh yang nggak lolos gini. Perasaan Intan tuh dari awal lomba sampai terakhir tuh udah nggak niat tidur di belakang, kok bisa lolos. Sampai presentasi deh Mas, waktunya orang tuh kayak deg-degan gitu. Ini kayaknya emang jalurnya kayaknya. Iya, aku tuh kalau mau menang lomba itu tuh pas 28, pas pendanaan, aku tuh ada nyasar dulu. Kan awal ke Kabupaten Tegal, aku tuh nyasar sampai Brebes. Wih, jauh sekali. Sana. Aku disasarin sama Google Maps. Ya habis ini karena videonya tayang, Google minta maaf ke Intan kayak habis ini. Gitu. Oke, nah buat Intan sendiri, ini kan tadi kan satu produk dari Intan. Tapi Pandu tertarik dulu sih, kenapa namanya Gemoy? Oh iya, itu sering banget sih ditanyain. Jadi kan saya kan emang sukanya kan yang manis-manis gitu. Jadi kayak Gemoy itu menggambarkan dari coklat tempenya itu. Jadi kalau rasanya kok gemes ya gitu. Oke, baik. Gemoy itu kayak kata ganti gemes gitu. Iya, benar. Jadi Gemoy. Iya, produknya kok gemesin banget rasanya gitu. Maksudnya kayak gitu sih. Cuma kalau dari singkatan itu get money. Dapatkan uang, kita harus dapatkan mantap. Ini jadi kayak ini tadi di episode sebelumnya Pandu juga wawancarain pemilik itu ya, Lariska. Oh iya. Nah, itu juga penuh makna juga. Ternyata ini kalau Gemoy get money, kalau kemarin Lariska itu laris dan rizkinya laris gitu maksudnya. Wah, ternyata memang nama itu pengaruh ya dengan peruntungan ini. Oke, baiklah. Nah, kalau ini bergeser kayak ini. Itu sama coklat tempe sama juga. Iya. Nah, yang satu ini apa ini? Ini adalah keripik sosis. Keripik sosis. Iya, jadi kayak sosis kita buat keripik gitu. Biasa kan kalau sosis
bakar. Bakar, ya yang lagi ngetren kan kayak Iya, gitu ya. betul. Saya pernah beli keripik sosis juga, ternyata kerupuk, Mas. Jadi kayak Gimana katanya kerupuknya? judulnya tuh keripik. Oke. Korban Shopee sih sebenarnya. Tadi Google langsung. Sekarang Shopee, oke. Di sini Oke. Shopee ya. Minta maaf ya. Jadi kayak ternyata kok katanya keripik, tapi ternyata bentuknya kayak kerupuk. Oke. Jadi merah tapi bulat tapi kerupuk. Berarti kayak itu ya, kerupuk yang di nasi goreng itu gak sih? Iya modelnya oke. kayak gitu, keras-keras gitu kan. Nah terus saya ini inovasinya dari apa? Gampang aja Mas, simpel aja sih. Saya bikin sosis. Kok saya pengen ya sosis-sosis yang digoreng itu yang melingkar. Ya, Saya nggak kan? bisa-bisa. Memang beda ya. Oke. Jadi untuk soal rasa saya bisa memadukan, tapi kalau yang kreatif bentuk-bentuk gitu saya berkali-kali dari kecil saya coba nggak Biasanya bisa. kan kayak dibelah 4 terus dikasih sunduk, digoreng gitu Iya, kan jadi kembang. iya itu kan yang bulat-bulat gitu yang melingkar. Saya coba nggak bisa, akhirnya kan kepotong tuh melingkar-melingkar. Loh kok jadinya kayak gini? Terus Malah jadi bulat-bulat semua ya? iya, apa gunanya saya dari tadi gini muter-muter? Pas saya goreng, saya tinggal. Oke. Saya tinggal. baik. Kekeringan, Mas. Kering, keras dong ya. Tadinya mau dipakai mayones saus nggak enak dong, ya kan? Itu buat ganjel pintu kayaknya. Cocok. Nggak bisa digerakin. Pas saya coba, krenyes-krenyes, loh kok enak gitu. Dari tidak sengaja ternyata ya. Ada bumbu, saya kan di rumah juga stok kayak bumbu-bumbu buat bikin seblak, apa saya bikin sendiri gitu. Jadi kalau Oh, emang suka masak gitu iya, saya emang suka masak. Cobain pakai bumbu itu deh, bumbu tabur gitu kan. Ih, kok enak gitu. Oke, baik. Kayak basreng, cuma kalau basreng kan nggak ada cita rasanya ya. Kalau ini kan yang bilang sosis dikering gitu. Oke, berarti ini pakai jemur juga nggak? Biasanya kan kalau setahu Pandu keripik-keripik itu kan hampir sama kayak kerupuk ya, dikeringin dulu di bawah matahari sampai hilang kadar airnya, terus baru digoreng jadi kris. Kalau ini sendiri gimana? Nggak pakai proses kayak gitu. Cuma sekali goreng, biasa kan ada orang yang penggorengan sampai 3 biar crispy kan. betul. Nanti Mas cobain deh, katanya yang udah sering aku testi, kok bisa kering gini, nggak ada minyaknya gitu. Aku cuma sekali goreng gitu. Oke. Cuma emang beberapa kali aku kayak tatakin gitu sama disaring gitu iya, ya. disaring. Oke. Tapi gorengnya cuma sekali. Banyak yang goreng tanya keripik pisang, ini 2 kali loh Mbak Intan, aku nggak berani kan nggak kriuk. Kok aku sekali tapi udah kriuk ya? Aku juga bertanya-tanya sebenarnya. Oke, berarti emang berawal dari tidak sengaja, terus akhirnya lanjut. Kalau ada dijelaskan dalam kurun waktu, ini dulu atau ini dulu? Ini karena dari SMA kan idenya. Oh, ini dari SMA. Iya, oke. cuma diterapin, diperbaikin itu baru akhir tahun kemarin sama awal ini kemasan. Kalau rasa udah ketemu dari udah SMA. ketemu dari SMA Oke. gitu. Berarti ini udah jalan berapa lama nih Colate? Kalau Colate berarti ada 5 tahun mungkin. Cuma diseriusin ibaratnya. Itu Iya, baru-baru ini. baru-baru ini. Oke. Karena tadi ya UMKM, terus waktu itu lagi masa pandemi kan gitu. Aku ide kayak gitu, alhamdulillah banget dari dinas, dari masyarakat, dari teman-teman tuh diterima. Kenapa nggak ditawarin? Kenapa nggak dikembangin? Kamu jangan malu. Aku Oke. masih kayak pesimis. Ini produk masih langka. Kira-kira orang ini nggak harus ya? buka jalan juga, notice nggak ya gitu kan? Betul. Jadi gini Mas, misalnya Mas UMKM keripik pisang, Mas dari kemasan, dari tata cara itu udah ada semua di internet, Betul. ya kan? Atau belajar di orang. Ini tuh nggak ada Mas kemasannya. Aku nyari ya, coklat tempe kemasannya gimana? Susah banget. Iya nggak? Terus ini bagusnya gimana? Ini aku mulai model coba loh dari model tadi ya, terus toples sambel. Oke. Aku jualan coklat, disangkanya sambel. Mbak Intan sambelnya kok murah Sambelnya. banget. Oke, baik. Terus kenapa sambelnya warnanya ada emas-emasnya gitu, warna silver, sambel model apa? Sambel tempe. Aku bilang, ibu salah paham, ini Coklat, coklat. oke, baiklah. Dari kayak gitu sampai akhirnya ketemu yang kayak gini. Aku kayak, wah keren ya bisa Oke, gitu. baik. Nah, kalau yang ini namanya apa? Sosreng. Sosreng. Tetap oke. ada gemoynya, sosreng gemoy. Karena colate gemoynya gemoy. itu brand besarnya itu. Betul. Oke. Barangkali mau dicobain. Oh, boleh. Gimana bukanya?
Tadi sama disobek juga, oke. Iya, ada sobekannya. Mari kita coba, mari kita coba. Iya sih, ini bayar ya nanti. Biasanya kalau testi masih gratis sih. Oke, testinya masih gratis. Jadi iya, buat tapi... penontonnya minta testi. Selanjutnya baru. Oke, baiklah. Mari kita coba. Kita buktikan rasanya. Ini gimana nih? Oke, tapi sambil tanya-tanya juga nih buat Intan. Ini kan tergolongnya baru. Gimana kok akhirnya Intan berani nekat aja? Ini pasti bisa bersaing. Karena gimana ya? Aku tuh berpikirnya gini, walaupun ada yang bilang, aduh kok coklat tempe kok di daerah sana ada yang namanya usaha, ada yang suka nggak suka lah ya. Aku tuh optimisnya gini mas, kenapa kita nggak berani beda? Gitu. Kenapa kita nggak berani tampil beda? Kenapa kita harus sama? Ngikutin yang udah misalnya udah basreng nih, lagi viral nih basreng. Kenapa harus basreng? Kenapa kalau kita nggak bisa sosreng? Gitu. Oke. Jadi. Oke. Tapi coba lagi karena tadi nggak kerasa. Rasanya ini tadi tuh kayak apa? Tambah nasi ini juga enak banget sih. Cocok sih. Enggak, dari rasa ini kayak apa ya? Makaroni, tahu makaroni apa sih? Keju. Yang pedes-pedes gitu loh. Iya. Makaroni bumbu gitu kan. Yang kering. Hampir sama, cuman ini taste-nya atau dari tekstur sosisnya itu lebih empuk dari makaroni. Kalau makaroni itu kan lebih kering ya, kayak lebih krenyes gitu. Kalau ini masih dapat empuknya, masih dapat nggak sekeras makaroni. Cuman juga masih enak dibuat ini kalau bunyi-bunyi makan nasi goreng gitu kan. Krenyuk-krenyuk, wah masih enak nih. Ini cocok banget, rekomen buat kamu yang suka nyemil. Satu nggak cukup sih, pasti ketagihan. Lagi. Anak kos bisa nggak? Oke, nah selama menjalani ini ada nggak suka duka yang dilewatin atau mungkin wah sempat dipandang sebelah mata gitu, ditutupin ternyata matanya. Oh, dipandang sebelah mata kayak, wah ini nggak bisa Intan bersaing sama produk-produk. Ada nggak sempat ada cerita seperti itu? Ada sih, beberapa kan sering kali ikut pameran ya. Lagi-lagi sebenarnya bukan hal biasa sih masalah kemasan. Itu kayak aku tuh sampai telinganya tuh kayak, aduh ini kemasan lagi, udah ganti nih. Gemes gitu. Iya, beli nggak cuma harus satu kan, ya, atau 10 bal-balan ya, minimal 1000 atau berapa. Nggak cuma, maksudnya nggak sedikit lah gitu. Itu kemasan lagi, Intan kemasan lagi, itu sering banget sih. Tapi kalau untuk rasa, alhamdulillah banyak yang nerima. Oke, berarti nggak ada komplain ya sampai sejauh ini ya? Paling kayak bisa dinilai sih 1/100 orang mungkin. Jadi kebanyakan langka banget. Suka gitu. Bahkan tadi Masnya bilang sekali nyoba nih yang ini ya biasanya bar, dia beli lagi. Nggak sampai semenit dia makan habis. Tan lagi, beli lagi, beli lagi. Aku tak makan lagi, biar membuktikan statement dari Intan. Oke, baiklah. Berarti kan istilahnya udah teruji, mental udah terlatih, tatak pokoknya. Kalau kata orang itu, wani. Mana nih? Gitu kan. Sampai sekarang, apakah Intan bisa memetik atau dari perjalanan panjang mulai dulu bilang, oh ini kurang ini. Ada nggak hasil dari, bisa dibilang apa ya, kritikan dari orang-orang atau cacian mungkin, yang akhirnya aku sekarang bisa buktikan gitu. Untuk sekarang sih alhamdulillah dengan kemasan yang baru banyak yang mengajukan jadi reseller. Kayak temen aku bawa nih, Tan aku beli 2 dong, aku mau ke Gucci misalnya. Gucci kan wisata Tegal ya gitu. Terus Pandu belum pernah sih, nanti kalau kesana tak kabarin Tan. Boleh bayar sendiri. Oke, terus kayak dibawa terus, Tan tadi ada yang minat mau jadi reseller, akhirnya ngajuin, Tan ini reseller. Terus ada, Mbak Intan coba titipin di minimarket ini gitu. Ada yang kayak ngelihat kemasannya tuh kayak, ih bagus banget gitu, kayak terus produknya masih jarang lagi gitu. Soalnya saya pernah Mas nawarin makaroni, saya juga jual makaroni, tapi dengan kemasan makaroni yang apa? Skotel atau apa? Masih enggak kering. Oh kering juga, kayak gini, sama kayak gini. Cuma kemasannya masih yang paper itu loh, yang klip biasa gitu. Ada yang bilang gini, Mbak Intan sini deh, lihat etalase saya. Gimana ya Ibu? Makaroni semua.
ini mohon maaf, saya nggak bisa nerima yang makaroni. Oke. Tapi ketika saya ngajukan sosreng sama colate, itu responnya tuh keren banget sih, kayak ini masih jarang loh, ini masih ini harus didukung gitu. Oke, baiklah. Luar biasa sekali perjalanan seorang Intan. Nah, kalau boleh tahu Intan, apa namanya, sepanjang perjalanan itu, sekarang apakah udah bisa dibilang Intan sedang menikmati hasilnya dari usaha yang dikerjakan dulu? Menurut aku sih nggak bisa merasa puas sih, karena aku sendiri tuh kayak masih belajar Mas. Jadi kayak tadi ya marketing, kita nggak cuma dong di kota atau Kabupaten Tegal aja, mau bisa merambah ke kota-kota lain. Betul gitu. Terus kayak penjualan juga, misalnya dalam sebulan misalnya 100 pitch harus tinggi lagi. Terus karena tadi ini masih jarang, jadi brandingnya itu kayak tadi testing, betul. Jadi karena orang tuh masih ragu loh pas melihat coklat tempe apa sih, pasti nggak enak. Betul. Dia pikirannya karena tempenya Mas. Nugget tempe juga kayak gitu. Alah nugget tempe mah tempenya pasti nggak enak, karena ada tempenya. Oke, baiklah. Ternyata sentimen masyarakat ini yang bikin seorang Intan jadi ter-challenge hari demi hari mengerjakan brandingnya, rasanya, tampilannya sampai akhirnya jadi seperti sekarang. Nah, ada usulan coklat getuk besok mau dibikin, barangkali ada usulan lagi coklat oncom mau bikin. Coklat ikan nila bakar belum ada sih. Coba nanti barangkali cocok gitu kan, merger ya. Nah, oke, baiklah. Ternyata seru sekali kita ngobrol di episode kali ini tentang coklat tempe atau colate dan juga sosreng gemoy atau sosis goreng gemoy. Nah, kalau Intan sendiri, boleh Pandu kasih space buat promosi produknya. Harganya berapa? Bisa ditemui di mana? Bisa dibeli lewat e-commerce atau enggak? Silakan. Buat teman-teman yang pengen nyobain atau penasaran sama produk gemoy, harganya murah banget segini, cuma 13.000. Oke. Kalau yang untuk coklat 15.000, coklat Pons, kalau yang ini batang cuma 7.000. Oke. Iya, itu bisa ditemuin. Kalau sementara kita masih di daerah Tegal ya untuk minimarketnya. Bisa melalui Instagram, bisa di Shopee juga bisa, ada Shopee-nya sama Instagram itu gemoy_tegal ID. gemoy_tegal ID. Langsung aja buat kamu yang lagi nonton, ini langsung cari di Shopee ya. Langsung cari, beli sekarang juga karena asli. Pandu berani jamin ini mantap jiwa. Oke, dan gak berasa kita udah sampai di penghujung episode kali ini. Tadi kayaknya Intan udah terpancar gitu ya, pengen kasih pantun. Nanti Pandu juga kasih pantun ya, sebagai penutup. Ada nggak? Ada sih. Apa tuh? Jalan-jalan pergi ke Semarang. Oke. Cakep. Terima kasih penontonnya. Jangan lupa cobain produkku sekarang. Wih, sedap. Jangan lupa cobain produknya sekarang juga. Sekalian Pandu tutup. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di Pojok UMKM IMTV Semarang and see you next time.